Muslim Indonesia akan maju dan religius sebab habaib dan wahabi. Tidak percaya? Mari kita tunjukkan bukti-buktinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Indonesia akan maju dan religius, terutama umat Islamnya. Kaum muslimin wal muslimat di Indonesia akan segera maju dan religius sebab dua hal, sebab adanya habaib dan juga adanya wahabi. Mengapa bisa seperti itu? Karena Indonesia sejak masuk Islam pertama kali dibawa oleh para da'i, para mubalik yang terkenal dengan sebutan Wali Songo di Pulau Jawa. Maka setelah itu ajaran di Indonesia kental sekali dengan ajaran para Wali Songo. Ajaran para Wali Songo yang memadukan roh-roh Islam di dalam budaya Nusantara, adat istiadat di Nusantara. Syariat Islam ditegakkan tetapi tidak terlalu kaku, masih mengadopsi ajaran-ajaran adat istiadat dan budaya yang ada di Nusantara, yang terkenal dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madzahibil arba'ah. Mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya yang telah dirumuskan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian fikihnya masih kekeh mengikuti salah satu daripada 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i yang ini mayoritas, dan juga madhab Hambali. Kemudian cara beragama di Nusantara masih kental sekali dengan nuansa budaya-budaya lokal. Kemudian setelah itu masuknya kelompok imigran dari Yaman, dari Hadramaut, dari Tarim ke Indonesia, yang membawa ajaran-ajaran para habaib yang mirip dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah para Wali Songo. Hanya saja mereka ini lebih banyak menceritakan tentang karomah-karomah leluhur mereka yang penuh dengan luar biasa, melampaui batas, seolah-olah melampaui batas mukjizat para nabi dan rasul. Ini luar biasa ceritanya. Kemudian di sisi lain ada kelompok lagi yang sangat ke Arab-Araban, ya maksudnya ke Arab-Araban itu kalau nggak ke Mekah Medina, pokoknya ajaran Islam harus dari sana, yang dibawa dari Najd. Awalnya Najd kemudian menguasai Mekah Medina menjadi Saudiyah Arabiyah yang kental dengan ajaran Wahabi. Nah, kalau ajaran Wahabi ini sedikit-sedikit ajarannya kalau enggak dicontohkan oleh Nabi maka langsung dihukumi bid'ah. Bid'ah, seluruh bid'ah yang mengada-ada. Bid'ah artinya mengada-ada, mengada-adakan hal baru, membuat hal baru yang menurut Wahabi itu kalau tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW maka haram. Bid'ah itu dolalah, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat, enggak ada yang baik, itu. Nah, dua kelompok inilah yang mulai mewarnai ajaran dari para Wali Songo. Kaum muslimin wal muslimat di Indonesia selama beratus-ratus tahun mengikuti ajaran Wali Songo. Tetapi setelah masuknya para habaib dan juga masuknya para kaum Wahabi, maka ada nih segelintir orang yang mengikuti ajaran mereka. Orang Nusantara ya.
Orang Nusantara ada yang mengikuti ajaran Wahabi, ada yang mengikuti ajaran para habaib. Tetapi mayoritas masih tetap kekeh, masih tetap konsisten mengikuti ajaran yang dibawa oleh Wali Songo, sehingga menimbulkan reaksi. Lah ini, kalau ada aksi, ada reaksi. Inilah awal ciri-ciri munculnya kejayaan Indonesia. Indonesia akan menjadi negara yang maju dan religius. Maju itu standarnya apa? Ini urusan negara kalau maju ya, yaitu ya kualitas manusianya, SDM-nya maju. Kemudian penghasilan, pendapatannya maju, kan begitu. Banyak sekali kalau syaratnya menjadi yang maju. Tetapi religiusnya ini insya Allah. Mengapa religius? Karena setelah ajaran para habaib dan juga ajaran Wahabi ini mulai meresahkan, maka orang-orang Islam Nusantara yang masih kekeh mengikuti ajaran Wali Songo ini mulai bangkit. Mulai bangkit satu persatu. Lah ini kan ciri-ciri tanda-tanda kebangkitan. Bahkan sekarang ini Masya Allah luar biasa, banyak orang yang awalnya tertidur pulas, nggak mau belajar, nggak mau ngaji, nggak mau mendekati para ulama. Tiba-tiba setelah gegernya masalah nasab para habaib, sebelumnya digegerkan dengan ontran-ontran dari Wahabi yang sering membid'ahkan di mana-mana. Yasinan, tahlilan bid'ah, nah gitu kan, maulid Nabi bid'ah, apa saja bid'ah pokoknya. Kemudian memunculkan para santri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti ajaran Wali Songo ini bangkit sehingga mereka di mana-mana mengkaji kitab. Wah luar biasa nih, mengkaji kitab. Kemudian disusul ontran-ontran yang berikutnya, yaitu tentang masalah perhabaiban. Nah, karena para habaib ini membuat suatu aksi, maka muncul juga reaksi. Reaksi dari kaum muslimin wal muslimat di Nusantara bangkit. Apakah memang benar ajaran Islam seperti itu? Sehingga mohon maaf nih, ini saking luar biasanya. Bahkan sekarang banyak youtuber ya, para kiai yang baca kitab, para santri-santri mengoreksi, kan luar biasa. Mengoreksi lafadznya. Ada yang salah tentang sukutnya, ada yang salah tentang i'rabnya, ada yang lahan dan seterusnya. Nah ini para netizen tidak hanya sekedar melihat, tetapi justru ikut-ikutan dan ikut belajar. Ini adalah ciri-ciri tanda-tanda kebangkitan suatu umat di suatu bangsa. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli ma'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini di atas atau di ujungnya setiap 100 tahun orang yang memperbaharui artinya menjadi mujaddid laha untuk hadil ummah dinaha pada agamanya. Setiap ujungnya 100 tahun Allah mengutus orang-orang di dalam agama Islam, orang-orang yang akan memperbaharui agamanya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 4291 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, keruntuhan Turki Utsmani pada tahun 1924 sebentar lagi tahun 2024 menjelang 100 tahun. Insyaallah biidznillah bi'aunillah, mudah-mudahan muslimin Indonesia lah yang akan memimpin peradaban dunia, menjadi bangsa yang maju dan religius. Amin amin Allahumma amin.